Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan pergi ke Laut Timur. Tujuannya ada dua. Pertama adalah untuk menyingkirkan Ying Wuxie, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan warisan sejati dari jalur informasi, supaya nantinya Fang Yuan itu bisa mengurangi atau bahkan menyingkirkan efek dari perjanjian yang telah ia buat, baik itu dengan Langya ataupun dengan para ras manusia yang lain. Nah, karena tujuan pertama Fang Yuan adalah untuk menyingkirkan Ying Wuxie, maka ketika dia sampai, dia langsung menggunakan sensasi Ki keberuntungan untuk menemukan lokasi persis dari Ying Wuxie. Atau sebenarnya lebih tepatnya adalah menemukan lokasi dari Hello Lan yang keberuntungannya terhubung dengan Fang Yuan. Namun sayang, Ying Wuxie rupanya berhasil melarikan diri ketika Fang Yuan menyerang. Dan Fang Yuan memilih untuk menghabisi Liu Qingyu terlebih dahulu sebelum mengejar Ying Wuxie. Lagi pula menurut Fang Yuan, dia masih bisa menemukan keberadaan Ying Wuxie dengan menggunakan sensasi Ki keberuntungan. Nah, singkat cerita, setelah itu Fang Yuan pun mendapatkan tanah terberkati dari Liu Qingyu setelah membunuh Liu Qingyu. Lalu kemudian, dari roh tanah yang ada di dalam tanah terberkati itu, Fang Yuan bisa mendapatkan informasi tentang pengaturan dari Ying Wuxie. Termasuk sekarang Fang Yuan juga mengerti bahwa selain Hello Lan dan Tai Baiyunseng, Ying Wuxie masih memiliki Xinu yang adalah manusia batu peringkat 7. Kekuatan Ying Wuxie tidak bisa diremehkan. Lalu Fang Yuan juga mendapatkan informasi tentang jebakan yang ditinggalkan oleh Ying Wuxie di dalam aliran laut yang bergejolak. Nah, ini termasuk juga bagaimana cara untuk mengendalikan serta lokasi persisnya. Nah, semua ini tentu menjadi informasi berharga untuk Fang Yuan dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dari Fang Yuan berikutnya. Karena itu, mari kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 234. Setelah Fang Yuan keluar dari tanah terberkati Liu Qingyu, dia tidak bergegas mengejar Ying Wuxie. Dengan kemampuannya saat ini, jujur masih sulit untuk mengalahkan Ying Wuxie. Terlebih ada Xinu di samping Ying Wuxie. Jadi menurut Fang Yuan, tidak bijak kalau dia pergi mengejar Ying Wuxie saat ini. Fang Yuan berpikir bahwa setidaknya dia harus mencapai peringkat 7. Atau kalau tidak, nantilah ketika dia menemukan kesempatan yang cukup baik untuk berurusan dengan Ying Wuxie lagi. Jadi, Fang Yuan memutuskan bahwa dia akan mengejar tujuan yang kedua, yaitu untuk menemukan warisan sejati dari jalur informasi. Sementara itu, kita akan menengok sisi yang lain. Ying Wuxie dan yang lainnya kini telah berpindah ke dekat dinding regional. Mereka bisa melihat selubung energi berwarna biru seperti air yang menjulang tinggi hingga menembus awan. Siapa orang yang menyerang kita tadi? Kenapa kita lari darinya? Tanya Tai Baiyunseng yang merasa heran. Mendengar itu wajah Ying Wuxie tampak masam dan dia berkata, dia adalah musuh yang kuat. Meski dia hanya berada di peringkat 6, tapi dia memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8. Seringkali dia juga membuat masalah untuk guru. Mendengar ini, Tai Baiyunseng pun terkejut. Apa? Kekuatan tempur peringkat 8? Kalau begitu maka selesailah Liu Qingyu di tangan orang itu. Sayang sekali. Xinu lalu menyahut, mati untuk sekte adalah sebuah kehormatan besar. Kamu tidak perlu mengasihani dia. Tentu saja pada bagian ini Xinu dan Tai Baiyunseng tidak cocok.
karena loyalitas Sinu itu tidak seperti kebaikan hati Tai Bayun Seng. Jadi cara mereka memandang nyawa Liu Qingyun pun berbeda. Ayo segera pergi, dia memiliki Raja Wali. Dia bisa mengejar kita kalau kita terlalu lama berada di sini, kata He Laolan kepada Ying Wuxie melalui telepati. Tapi Ying Wuxie dengan tenang berkata melalui telepati juga, tidak perlu khawatir. Aku sudah memeriksa asal-usul dari Raja Wali milik Fang Yuan. Raja Wali itu memang adalah binatang buas abadi. Namun, dia berada di bawah pengaruh He Fan yang adalah ahli dari dataran utara. Oleh karena itu, saat Raja Wali memasuki wilayah yang lain, dia juga akan mengalami penindasan sama seperti kita. Maka, kita tidak perlu khawatir. Saat ini kita sudah ada di depan dinding regional. Kita sudah aman untuk sekarang. Begitukah? He Laolan tampak lega. Lalu dia bertanya lagi. Tapi kali ini He Laolan mengatakannya secara langsung, tidak melalui telepati. Lantas apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan pergi ke perbatasan selatan sekarang? Ying Wuxie pun tersenyum. Kita akan menunggu di sini sebentar. Menunggu? Menunggu apa? Tai Bayun Seng tampak kebingungan. Menunggu musuh, kata Ying Wuxie. Semua orang menjadi kebingungan, wajar. Karena sebelumnya saja mereka melarikan diri. Lantas kenapa sekarang mereka malah memilih untuk menunggu? Pertanyaan pun mulai bermunculan di antara mereka. Tapi He Laolan adalah seorang yang jenius. Meski awalnya dia juga kebingungan, tapi dia dengan segera memahami pemikiran Ying Wuxie. Jadi begitu niatmu? Aku mengerti sekarang, kata He Laolan. Hah? Apa maksudnya? Tai Bayun Seng masih tidak bisa memahami alur yang terjadi di sana. Kemudian He Laolan sambil tersenyum berkata, tidakkah kalian merasa aneh? Sebelumnya orang itu bisa menemukan keberadaan kita dengan sangat akurat. Artinya dia memiliki pengetahuan tentang posisi kita. Pikirkan kenapa bisa begitu. Ekspresi Sinu pun berubah. Dia mulai memahami alur pembicaraan yang dikatakan oleh He Laolan. Sementara Tai Bayun Seng langsung mengatakan apa yang ia pikirkan dengan lantang. He Laolan, apa maksudmu ada pengkhianat di antara kita? Mustahil ada pengkhianat di antara kita, kecuali kalau Liu Qingyu adalah mata-mata. Tapi itu juga tidak mungkin, karena dia berada di bawah pengaruh perjanjian aliansi saat bergabung dengan kita. Apa mungkin perjanjian aliansi itu dapat dibatalkan? Ying Wuxie segera menggelengkan kepalanya. Tidak, kemungkinan ada pengkhianat itu sangat kecil. Menurutku alasan yang paling logis kenapa dia bisa menemukan lokasi kita itu karena dia memiliki metode investigasi yang dapat menemukan lokasi kita. Tapi, bukankah selama beberapa waktu terakhir kita selalu berada di dalam persembunyian? Lantas bagaimana cara orang itu untuk melacak lokasi kita? Tai Bayun Seng pun bertanya. Sementara He Laolan tampak menganalisis. Pada akhirnya, Gu itu adalah alat yang kalau dikombinasikan, efeknya akan begitu banyak. Memangnya ada berapa banyak efek yang kita ketahui? Ada lebih banyak lagi efek yang tidak kita ketahui di luar sana. Ah, benar juga, kata Tai Bayun Seng sambil mengangguk. He Laolan lalu melanjutkan. Jika kita tidak dapat menentukan cara untuk menghadapi metode yang ia pakai, maka kemanapun nanti kita pergi, dia pasti akan menemukan kita. Ini hanya masalah waktu. Sinu pun menyambung. Oh, jadi karena itu Tuan kemudian memutuskan untuk tetap tinggal di sini dan menyelidiki metode yang orang itu pakai. Apa yang dikatakan Sinu itu memang masuk akal.
Namun lebih dari itu, pemikiran Ying Wuxie jauh lebih kompleks. Ying Wuxie memikirkan banyak hal saat ini, termasuk salah satunya adanya campur tangan dari kehendak surga. Meski pada akhirnya Ying Wuxie sendiri langsung menepis pemikiran ini. Kenapa? Karena pengadilan surgawi saja belum menemukan dia saat ini. Padahal jelas pengadilan surgawi itu disponsori langsung oleh kehendak surga. Ya, secara tidak sadar. Lantas bagaimana Fang Yuan bisa menemukannya oleh bantuan kehendak surgawi? Ying Wuxie terus berpikir, lantas dari mana Fang Yuan bisa menemukan mereka? Dan kebetulan dia melihat ke arah Hellouland. Jalur keberuntungan. Sialan, anak ini benar-benar cerdik, gumam Ying Wuxie dalam hatinya. Akhirnya Ying Wuxie menemukan alasan kenapa Fang Yuan bisa menemukan lokasi mereka. Semua itu pasti karena efek dari Gu yang menghubungkan keberuntungan. Karena dengan memiliki Gu yang menghubungkan keberuntungan, Fang Yuan bisa merasakan individu lain yang terhubung dengannya. Ying Wuxie tahu bahwa Fang Yuan pasti telah meningkatkan Gu ini dan kemudian mendapatkan metode investigasi sehingga dapat menemukan keberadaan Hellouland dengan sangat akurat. Dan apa yang dikatakan oleh Ying Wuxie ini sangatlah tepat. Karena Fang Yuan telah menggabungkan sensasi keberuntungan dan juga Gu yang menghubungkan keberuntungan, sehingga dia dapat menemukan lokasi Hellouland dengan sangat akurat. Seperti yang diharapkan, Fang Yuan, kau memang sangat mengesankan. Tapi sayang, aku sudah mengetahui metode yang kau gunakan. Kini mata Ying Wuxie tampak bersinar. Namun, meski saat ini Ying Wuxie tahu tentang hal ini, dia tidak bisa memutuskan Gu yang menghubungkan keberuntungan. Yang artinya Fang Yuan masih terus bisa memantau posisi dari mereka. Namun Ying Wuxie tentunya tidak akan menyerah. Lagi pula dengan akumulasi pemahaman yang sudah dikumpulkan oleh tubuh utamanya selama ratusan ribu tahun, Ying Wuxie tentu punya cara untuk menyamarkan keberuntungan. Kemudian, Ying Wuxie mulai memberi instruksi pada Xinu dan menyiapkan segalanya untuk melakukan penyamaran keberuntungan. Setidaknya ada beberapa metode yang dimiliki oleh Ying Wuxie, dan dia mulai mencoba satu persatu kepada Hellouland tentunya. Namun sayang sekali, semua tidak berjalan dengan baik. Artinya, keberuntungan mereka masih tetap terhubung dan kokoh seperti sebelumnya. Ying Wuxie berpikir kembali. Apalagi yang bisa kulakukan? Apakah memasuki apertur abadi dapat memutuskan hubungan keberuntungan ini? Ying Wuxie mulai berpikir, karena bagaimanapun apertur abadi itu adalah dunia yang terpisah dari dunia Gu itu sendiri. Jadi seharusnya koneksi keberuntungan ini akan terputus ketika memasuki apertur abadi. Ying Wuxie sudah kehabisan akal, maka otomatis dia harus mencobanya. Dia lalu kemudian meminta Xinu untuk membuka aperturnya, dan kemudian dirinya serta Hellouland memasuki apertur milik Xinu. Dan setelah di dalam, Ying Wuxie kembali mencoba menilai keberuntungan milik Hellouland. Dan rupanya rencana yang ia buat ini berhasil. Berikutnya, Ying Wuxie merasa sudah aman, jadi dia meminta Xinu serta Tai Baiyun Seng untuk menyeberangi dinding regional menuju ke perbatasan selatan. Kembali ke sisi lain, Fang Yuan sendiri sekarang terkejut karena dia tidak lagi bisa merasakan lokasi dari Hellouland meskipun telah menggunakan sensasi Qi keberuntungan. Sialan, Ying Wuxie benar-benar cerdik. Dia bahkan bisa menemukan pengaturan ini dengan sangat cepat. Tapi, selama keberuntungan kita masih terhubung,
Pada akhirnya, hanya masalah waktu sampai aku bisa kembali menemukanmu. Lihat saja, kalian harus membayar harga yang lebih besar daripada apa yang kurasakan sekarang. Fang Yuan lalu kemudian kembali terbang dan memasuki wilayah dari aliran laut yang bergejolak. Saat Fang Yuan sedang terbang, tiba-tiba seseorang memanggil, "Saudaraku, mohon tunggu sebentar." Fang Yuan lalu menoleh. Dia bisa melihat ada seorang wanita cantik di tingkat immortal yang kini terbang ke arahnya. Nona Huadie, saya ingin tahu kenapa Anda memanggil saya?" tanya Fang Yuan yang mengenali wanita itu. Huadie tersenyum dan berkata, "Oh, saya sungguh malu karena Anda mengenal saya, tapi saya tidak mengenal nama saudara ini." Fang Yuan yang tampak santai, dia berkata, "Saya Chu Ying, seorang penyendiri." "Oh, pantas saja saya tidak pernah mendengar nama saudara ini." "Baiklah saudara Chu Ying, saya melihat bahwa Anda hendak memasuki aliran laut yang bergejolak. Maukah Anda mendengarkan sebuah permintaan dari saya? Percayalah, ini tidak akan merugikan Anda sama sekali," kata Huadie. "Oh, kalau begitu, tolong Nona katakan," kata Fang Yuan sambil tersenyum. Meskipun Fang Yuan terlihat bersikap begitu ramah, tapi sebenarnya apa yang ada di pikirannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Dalam perjalanan Fang Yuan ke Laut Timur di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah mendapatkan banyak informasi tentang identitas serta kekuatan dari setiap Gu Immortal yang aktif di Laut Timur. Oleh karena itu tentu saja Fang Yuan juga mengetahui identitas dan juga kultivasi yang dimiliki oleh Huadie. Jadi, menurut Fang Yuan, sekilas tentang Huadie, dia adalah seorang Gu Immortal peringkat 6. Dan sebenarnya yang terpenting, Huadie adalah seorang ahli yang mengembangkan jalur transformasi. Kebetulan, bagi Fang Yuan, Huadie adalah mangsa yang sangat ideal. Karena saat ini Fang Yuan juga tengah mengembangkan jalur transformasi. Kalau Fang Yuan membunuh dan menyerap apertur milik Huadie, maka dia akan mendapatkan tanda Dao dari jalur transformasi dalam jumlah yang besar. Terlebih Huadie sendiri sudah melewati 2 kali bencana duniawi, sehingga otomatis tanda Dao-nya juga pasti sudah terakumulasi cukup banyak. Tapi Fang Yuan tidak bisa melakukan tindakan ini dengan gegabah. Karena itu sekarang Fang Yuan bersikap dengan sangat sopan. Apa alasannya? Jadi semua ini disebabkan oleh orang yang berada di belakang Huadie. Orang itu adalah Miao Mingsen, seorang ahli peringkat 7 yang nantinya akan menemukan naga paus biru yang sudah mati. Selain itu, reputasi dan kekuatan Miao Mingsen di Laut Timur tidak dapat diremehkan. Reputasi dan kekuatannya setara dengan Qin Bai Sheng sebelum dia menyadari kalau dirinya adalah anggota dari Sekte Bayangan. Jadi ya kalau dibandingkan dengan Feng juga pun itu hanya ada di bawahnya sedikit dan tidak terlalu banyak. Atau mungkin setara dengan Judu gitu ya, setara dengan Judu. Oleh karena itu sebenarnya Fang Yuan tidak bisa terlalu bertindak gegabah. Karena kalau dia membunuh Huadie, otomatis dia akan menjadi musuh dari Miao Mingsen. Meskipun Fang Yuan punya wajah familiar begitu ya untuk menyamarkan identitasnya. Tapi ya yang lebih penting lagi, balik ke poin pertama, Miao Mingsen adalah seseorang yang nantinya akan menemukan naga paus biru yang sudah mati. Dan itu adalah material yang berharga. Wajar kalau kemudian Fang Yuan menginginkannya. Sekarang Fang Yuan justru berpikir kalau mungkin ini adalah jalan untuk membangun hubungan yang positif dengan Huadie, agar nantinya dia dapat berkomunikasi dengan Miao Mingsen di masa depan.
Lalu setelah itu, setelah mendengar perkataan dari Fang Yuan, Hua Die pun tersenyum. Saudara Zhu Ying, karena Anda tahu tentang saya, maka Anda pasti juga mengetahui tentang Tuan Miao Mingsen. Sebenarnya, Tuan Miao Mingsen sendiri sudah mengamati area ini untuk waktu yang lama. Beliau saat ini sedang mencoba untuk menemukan anak sungai waktu di tengah aliran arus yang kacau ini. Kebetulan, karena saudara Zhu Ying berniat untuk memasuki aliran laut bergejolak ini, maka bisakah saudara Zhu Ying sekalian mengamati sekitar? Kalau Anda bisa menemukan aliran anak sungai waktu, maka kami pasti akan memberikan harga yang layak untuk saudara Zhu Ying. Mendengar itu, Fang Yuan pun mengangguk. Jika memang begitu, maka saya akan mengingat ini. Mungkin saya tidak memerlukan bayaran. Mungkin ini cukup untuk menjadi hadiah yang layak untuk menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan Tuan Miao Ming. Melihat sikap Fang Yuan yang sopan dan bijaksana, Hua Die pun tersenyum semakin lebar. Kalau memang begitu, maka saya akan mengucapkan terima kasih dan semoga keberuntungan bersama dengan saudara Zhu Ying. Satu lagi, mungkin saya harus mengingatkan Anda tentang ini, bahwa Anda harus berhati-hati pada immortal dari jalan iblis. Dingki namanya. Dia baru-baru ini datang ke tempat ini dan sedang mengacau, kata Hua Die sambil mengepalkan tangan, lalu kemudian terbang menjauh. Setelah itu Fang Yuan pun berbalik, lalu dia masuk lebih dalam ke wilayah aliran laut bergejolak. Sejauh mata memandang, Fang Yuan bisa melihat bahwa permukaan air laut yang ada di depannya sangat tenang dan ada awan tebal di atasnya. Namun tujuan Fang Yuan bukan apa yang ada di permukaan, melainkan apa yang ada di dalam air. Karena itu Fang Yuan lalu menggunakan Gu untuk membantu dia bernafas di dalam air dan kemudian mulai menyelam. Begitu Fang Yuan memasuki air, dia bisa melihat betapa kacaunya penampilan dari arus air di depan matanya. Aliran air itu beraneka ragam dan beraneka warna. Semuanya berasal dari seluruh penjuru dunia Gu dengan karakteristik yang berbeda-beda. Memang inilah uniknya aliran laut bergejolak yang secara mistik dapat mengumpulkan semua jenis aliran air dari seluruh dunia dan bahkan dapat melintasi batas regional ataupun logika. Melihat semua itu, Fang Yuan lalu maju dan mulai mengaktifkan tangan raksasa untuk menyingkirkan aliran air yang lebih kecil. Dengan penggabungan tangan raksasa ditambah Gu penarik sungai, maka Fang Yuan dapat melewati beberapa aliran air dengan mudah. Fang Yuan terus bergerak maju dan dia menghindari untuk berinteraksi dengan aliran air yang tidak diperlukan. Dan di sepanjang jalan, Fang Yuan juga mendapatkan beberapa jenis aliran air yang bisa digunakan sebagai material fana. Semua itu memang tidak terlalu berharga, tetapi Fang Yuan dapat menggunakannya untuk mengisi apertur abadi yang ia miliki. Fang Yuan menempatkan aliran air yang ia dapatkan tentu sesuai dengan lingkungan aslinya. Misalnya seperti aliran mata air kuning yang berasal dari surga kuning. Maka Fang Yuan mengambilnya dan menempatkannya di surga kuning mini. Lalu Fang Yuan maju lagi sampai dia menemukan aliran air yang tidak bisa ia pindahkan. Aliran ini terbuat dari magma dan ukurannya besar, berasal dari gurun barat. Karena Fang Yuan tidak bisa memindahkannya, maka satu-satunya jalan adalah dengan memasuki aliran air itu. Tetapi sebelum memasukinya, Fang Yuan menggunakan jubah darah sebagai perlindungan. Setelah memasuki aliran air magma,
Fang Yuan membutuhkan waktu sekitar 12 tarikan nafas untuk akhirnya bisa keluar dari aliran itu. Kemudian, karena aliran itu dari magma, maka kerusakan yang Fang Yuan terima pun tidak sedikit. Bahkan dia menghabiskan banyak esensi abadi untuk mempertahankan jubah darah dan melindungi dirinya sendiri. Tapi saat ini tidak ada waktu untuk merenungi semua masalah ini. Fang Yuan kembali melangkah maju. Setelah beberapa waktu, Fang Yuan pun menemukan sebuah area tanpa arus. Ruang ini seharusnya baru terbentuk. Aku harus berhenti sejenak dan beristirahat di sini, kata Fang Yuan. Saat dia hendak memulihkan diri, tiba-tiba sebuah tiram raksasa keluar dari arus yang tak jauh dari lokasi Fang Yuan. Kemudian terdengar suara. Ada seorang immortal peringkat 6 di sini. Oh, bagaimana kau bisa sampai di tempat ini? Fang Yuan tampak mengamati tiram itu, dan perlahan-lahan cangkang dari tiram itu pun terbuka. Di sana, Fang Yuan bisa melihat ada seorang laki-laki yang adalah seorang immortal peringkat 6. Serta di sampingnya ada 2 orang wanita cantik yang berada di tingkat fana. Kenapa kau diam? Aku bertanya padamu. Apa kau tuli dan bisu? Tanya immortal muda itu. Tapi Fang Yuan tampak menghiraukan dia. Fang Yuan malah fokus ke hal yang lain. Oh, ini adalah binatang buas kuno, tiram tersembunyi yang dirumorkan itu. Haha, beruntungnya aku, kata Fang Yuan. Mendengar apa yang Fang Yuan katakan, sang immortal muda itu pun tertawa. Kau memiliki pengetahuan yang cukup luas. Tiram ini kudapatkan dari kakekku. Kamu pasti mengenali kakekku. Dia adalah Ren Xiuping. Mendengar nama itu, Fang Yuan pun mengangguk. Oh, Ren Xiuping. Aku tahu dia. Dia adalah ahli di puncak peringkat 7 dari jalur perbudakan. Kudengar dia memiliki seorang cucu. Jadi apakah cucunya itu adalah kau? Tanya Fang Yuan. Hahaha, benar sekali. Pemahamanmu memang tidaklah buruk, kata immortal muda itu. Lalu Fang Yuan pun menyeringai dan tiba-tiba dia merubah alur perbincangan itu dan berkata, cukup basa-basinya. Serahkan tiram itu padaku dan aku akan mengampunimu, kata Fang Yuan sambil mengambil kuda-kuda. Apa? Siapa kau? Kau tidak tahu siapa yang kau singgung ini? Sepertinya kau berharap untuk Immortal muda itu tiba-tiba tercekat. Dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Sementara Fang Yuan adalah penyebabnya. Dia kini sudah ada di depan immortal muda itu sambil memegang lehernya. Oleh karena itu sang immortal muda pun sampai tidak bisa bicara, karena Fang Yuan mencengkram leher immortal muda itu dengan sangat erat. Tunggu, lepaskan aku. Fang Yuan menyeringai. Aku akan melepaskanmu kalau kau sudah menyerahkan tiram itu padaku. Cepat berikan Gu yang dapat mengendalikan tiram itu. Tiba-tiba aura Fang Yuan meledak. Dari yang sebelumnya peringkat 6 tiba-tiba setara dengan ahli peringkat 7. Tentu saja ini adalah efek dari wajah familiar yang Fang Yuan miliki. Immortal muda itu benar-benar tercekik dan hampir tidak bisa bernafas. Pada akhirnya immortal muda itu hanya bisa menyerah. Dia melemparkan Gu untuk mengendalikan tiram raksasa ini. Setelah menerima Gu untuk mengendalikan tiram itu, Fang Yuan lalu melemparkan immortal muda itu ke arah 2 wanita yang berasal dari ranah fana. Immortal muda itu pun tersungkur. Sialan! Bajingan jalan iblis! Kau akan menyesali ini. Saat kakekku tahu apa yang kau lakukan,
Dia akan mengejarmu sampai ujung dunia." Fang Yuan menoleh dan berkata, "Kalau begitu segeralah pergi dan beritahu kakekmu kalau aku Zhu Ying yang telah mengambil tiram tersembunyi darimu," kata Fang Yuan. Immortal muda itu terkejut dan wajahnya pun kini berubah menjadi pucat. Setelah itu, Fang Yuan pun pergi menggunakan tiram tersembunyi dan masuk ke dalam aliran air. Sang immortal muda menjadi sangat marah. Dia harus segera kembali dan menemui kakeknya. Sementara, untuk kedua wanita fana ini, immortal muda itu memutuskan untuk membunuh mereka dan kemudian melemparkan mereka ke dalam aliran arus yang ada di sana. Setelah itu barulah immortal muda menggunakan salah satu gerakan pembunuh yang dibuat oleh kakeknya. Gerakan ini dapat memindahkan sang immortal muda langsung ke apertur abadi milik kakeknya, kurang lebih seperti formasi teleportasi. Dan sesampainya immortal muda itu tiba di tanah terberkati kakeknya, dia langsung dimarahi, bahkan dia juga diberi hukuman. Karena memang immortal muda ini suka semaunya sendiri. Bahkan dia keluar itu sebenarnya tanpa izin. Jadi tidak heran kalau kakeknya menghukumnya hari ini. Lalu, sembari memberi hukuman pada sang cucu, kakek itu pun bertanya tentang apa yang terjadi. Immortal muda mulai menceritakan semuanya. Dia mengatakan bahwa Fang Yuan atau yang dikenal dengan nama Zhu Ying di situ telah mengambil tiram tersembunyi pemberian kakeknya. Mendengar itu kakeknya semakin marah. Dia berpikir bahwa nanti di masa depan dia pasti akan membuat perhitungan dengan Zhu Ying yang tidak lain adalah Fang Yuan. Sekarang kita akan kembali lagi ke sisi Fang Yuan. Dia kini telah menempuh perjalanan selama sekitar 1 hari. Fang Yuan akhirnya sampai di pusat aliran laut yang bergejolak. Di area sana juga terdapat banyak sekali gelembung air dari ukuran yang kecil hingga besarnya sebesar gunung. Dan berdasarkan informasi yang Fang Yuan dapatkan sebelumnya, dia menemukan warisan sejati dari jalur informasi yang ia cari. "Ini dia," kata Fang Yuan. Dia langsung memasuki gelembung itu dan seketika pemandangan di depannya pun berubah 180 derajat. Kali ini Fang Yuan bisa melihat bahwa di sana terdapat hamparan laut dengan sebuah pulau kecil di bagian tengahnya. Fang Yuan pun mendekat ke arah pulau itu dan melihat ada beberapa pilar batu dengan lambang yang sama dengan lambang yang ada di Gua Pedang Terbang. Karena itu, Fang Yuan pun segera mengeluarkan Gua Pedang Terbang dari apertur miliknya. Reaksi pun terjadi. Gua Pedang Terbang segera melesat ke depan dan menempati sebuah posisi yang mana itu segera mengaktifkan formasi besar di pulau ini. Pilar-pilar batu mulai bercahaya dan kemudian dari pusat formasi terlihat sebuah kerangka yang jatuh. Fang Yuan pun berjalan mendekatinya. Dia bisa melihat bahwa kerangka ini penuh dengan tanda dao, sekaligus kerangka ini merupakan material abadi peringkat 8. Itu adalah penemuan yang luar biasa. Lalu, kemudian di tangan kanan kerangka itu, terdapat sebuah bola berwarna hijau gelap. Fang Yuan mengambilnya dan mulai memeriksa bola hijau itu. Setelah beberapa saat, dia bisa menemukan bahwa di dalam bola hijau itu terdapat Gu yang sedang tertidur. Jadi Fang Yuan mengalirkan esensi abadi miliknya dan menghancurkan bola hijau itu. Segera bola hijau itu pecah dan mengeluarkan beberapa Gu. Totalnya ada 2 Gu immortal dan 5 buah Gu fana peringkat 5. Sayangnya hampir semua Gu itu telah mati. Dan yang tersisa hanya 1, yaitu Gu immortal peringkat 6 dari jalur informasi. Ya, ini memang tidak mengherankan. Lantaran warisan ini memang sudah ada sejak sangat lama.
Sementara Gu yang disegel pun tetap tidak bisa bertahan karena terlalu lama tidak mendapatkan makanan. Melihat itu, Fang Yuan hanya bisa menghela nafas panjang. Dia pada akhirnya menyerah dan hanya memeriksa Gu yang tersisa. Gu apa ini? Gumam Fang Yuan yang belum pernah melihat jenis Gu ini. Tetapi Fang Yuan tahu benar bahwa Gu ini adalah Gu dari jalur informasi. Yah, jika itu Gu immortal lain mungkin mereka sudah sangat bahagia. Tetapi bagi Fang Yuan yang memiliki banyak Gu immortal, apa yang ia temukan hari ini tidak terlalu istimewa. Mengingat dia juga mengeluarkan cukup banyak sumber daya untuk datang ke tempat ini. Setelah itu pada akhirnya tidak ada penyesalan, Fang Yuan hanya bisa menyimpan Gu itu di dalam apertur miliknya. Lalu dia kembali melihat kerangka yang ada di depannya. Fang Yuan terkejut saat dia bisa merasakan bahwa di bagian tengkorak kepala kerangka ini terdapat beberapa wasiat yang tersisa. Fang Yuan pun segera mencari tahu isi wasiat itu. Dan di sana dia mendapatkan beberapa informasi, walaupun banyak sekali informasi yang sudah hilang. Salah satu informasi yang tersisa adalah informasi tentang Gu yang baru saja ia dapatkan. Jadi, Gu yang baru ia dapatkan adalah Gu penilai Dao. Gu ini memiliki kemampuan untuk menentukan jenis tanda Dao serta jumlah dari tanda Dao yang dimiliki oleh target yang sedang dinilai. Jelas, Gu ini nanti akan sangat bermanfaat, terlebih untuk menilai kekuatan dari musuh. Lalu selain itu, Fang Yuan juga menemukan informasi lain tentang kerangka yang ada di depannya. Jadi kerangka ini bukanlah kerangka pemilik warisan, melainkan kerangka ini sebenarnya adalah kerangka milik musuh yang berhasil dibunuh oleh pemilik warisan. Pemilik warisan lalu kemudian menggunakan metode unik miliknya dan mengunci tanda Dao milik musuhnya ke dalam kerangkanya. Oleh karena itu, tidak heran kenapa kerangka ini dipenuhi dengan tanda Dao. Walaupun ini membuat Fang Yuan terkejut, karena memang biasanya setelah seorang immortal mati, tanda Dao-nya akan langsung diserap oleh apertur abadi dan kemudian menjadi gua surga ataupun tanah terberkati. Tapi rupa-rupanya pemilik warisan ini memiliki metode yang luar biasa. Tapi sayang, Fang Yuan tidak bisa menemukan metodenya itu. Ya, hanya dua informasi itu yang tersisa. Fang Yuan tidak bisa melakukan apapun lagi. Dan satu-satunya yang bisa ia lakukan sekarang adalah memindahkan kerangka itu ke dalam apertur miliknya. Setelah selesai, Fang Yuan pun berniat untuk meninggalkan tempat itu. Tapi, tiba-tiba beberapa sosok memasuki gelembung tempat Fang Yuan berada sekarang. "Berhenti kau bajingan!" teriak beberapa orang yang mengejarnya. Fang Yuan bisa melihat ada seorang yang dikejar-kejar oleh dua orang immortal. Dia langsung tahu bahwa orang ini pasti adalah Ding Qi. Sementara orang yang mengejar adalah Tang Song dan Zhao Li. Mereka juga dulunya pernah bertemu dengan Fang Yuan saat Fang Yuan tengah dalam perjalanan menuju dataran utara, saat dia baru saja mendapatkan tubuh abadi yang berdaulat. "Ding Qi, kau tidak akan bisa lari. Tepat 1 tahun ke depan, orang-orang akan mengenang hari ini sebagai hari kematianmu," teriak Tang Song. Namun Ding Qi mengabaikan mereka. Dia kini melihat Fang Yuan dengan tatapan penuh amarah. "Bajingan! Kau telah mengambil warisan dari jalur informasi yang ada di sini. Saudaraku adalah orang yang telah menemukan petunjuk tentang warisan ini, tapi kau malah mengambilnya. Berarti kau adalah salah satu pembunuh saudaraku." Mendengar itu, dua Gu immortal lainnya pun ikut terkejut. Dan kini mereka berdua memandang Fang Yuan dengan ekspresi yang kompleks. Sementara Fang Yuan sendiri, dia tersenyum dan dengan santai berkata,
Kenapa kamu berpikir kalau aku yang mengambil warisan itu?" Dingki berkata, "Aku memiliki jejak darah dan itu mengarah padamu." "Apa? Jadi begitu? Cepat serahkan warisan itu!" teriak Zhao Ling dan Tang Song pada Fang Yuan. Mendengar mereka, Fang Yuan kembali menyeringai. Akhirnya dia mengetahui bahwa Dingki sebenarnya adalah salah satu pewaris dari warisan sejati Laut Darah. Karena itu, Fang Yuan lalu berkata dengan santai, "Warisan ini sudah menjadi milikku, maka aku tidak akan memberikannya pada kalian. Kalau kalian memang menginginkannya, maka ambillah sendiri." Setelah mengatakan itu, Fang Yuan keluar dari gelembung, sementara 3 orang lainnya langsung mengejar Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh aliran darah dan dia menjaga jarak dengan sangat cepat. Melihat ini, Tang Song dan Zhao Li pun keheranan. Bukankah gerakan pembunuh ini sangat familiar? Ya wajar, karena dulu ketika bertemu Fang Yuan juga menggunakan gerakan ini. Pada akhirnya mereka terus mengejar Fang Yuan. Tapi tiba-tiba Fang Yuan berbelok dan memasuki sebuah gelembung yang ada di depannya. "Kejar dia! Dapatkan dia entah hidup atau mati!" Kini mereka bertiga yang sebelumnya bermusuhan justru bekerja sama untuk mengejar Fang Yuan. Kemudian setelah mereka memasuki gelembung yang Fang Yuan masuki, mereka pun terkejut. Pemandangan yang ada di depan mereka telah berubah drastis. "Aneh, ini sebuah kota," kata Tang Song. "Benar, ini adalah kota yang tertinggal. Artinya sempat ada sejumlah orang yang tinggal di sini." Mereka bertiga kebingungan. Bagaimanapun sekarang mereka itu berada di tengah pusat aliran laut yang bergejolak. Tempat yang sangat berbahaya dan sangat menyesatkan. Jadi bagaimana bisa ada kehidupan di tempat ini? Sayangnya mereka tidak punya cukup waktu untuk memikirkan alasan tentang masalah ini. Karena mereka kembali dikejutkan oleh tangan raksasa yang kini menutupi seluruh area itu. "Mustahil, ini pasti ilusi," teriak Zhao Li yang tampak tidak percaya. Tapi tangan raksasa itu kini jatuh dan perlahan merobohkan bangunan rumah yang ada di sekitar sana. "Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Ini bukan ilusi." Wajah Zhao Li pun tampak masam. Dia langsung berbalik. Dia berniat untuk keluar dari gelembung itu. Namun, pintu keluar kini tertutup. Mereka seolah-olah berada di dalam formasi yang sedang mengurung mereka seperti burung di dalam sangkar. Kemudian di saat yang sama, Fang Yuan yang berada di pusat formasi, dia tampak menyeringai. "Hahaha, perangkap sekte bayangan memang luar biasa." Berkat ingatan dari Liu Qingyu, Fang Yuan bisa mengendalikan formasi yang sudah disiapkan oleh Ying Wuxie yang sebenarnya ditujukan untuk menjebaknya. Tapi kali ini, Fang Yuan justru menggunakannya untuk menjebak orang lain. Sekarang, para immortal mulai berteriak karena panik. Mereka bahkan menggunakan gerakan pembunuh terkuat mereka untuk melawan. Tapi sayang sekali, kekuatan formasi ini dan ditambah dengan tangan raksasa milik Fang Yuan menjadi jauh lebih kuat karena kekuatannya setingkat dengan serangan ahli peringkat 8. Pada akhirnya ketiga orang itu putus asa. Sementara Dingki mengutuk, "Bajingan, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang." Dia lalu kemudian meledakkan dirinya sendiri. Sementara Zhao Li dan Tang Song, mereka tidak berkutik. Akhirnya tangan raksasa menghantam mereka sampai hancur menjadi bubur. Ketiganya mati di tangan Fang Yuan dalam satu gerakan. Melihat itu Fang Yuan pun tersenyum. Domain ini memang memenuhi reputasinya. Fang Yuan bisa melihat kota yang kini telah rata dengan tanah.
Ya, begitulah kisah hidup Fang Yuan hari ini. Dan kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.